Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, nomor induk mahasiswa 902111712. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final manajemen pemasaran internasional. Langsung saja, menurut David Ricardo, teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Kemudian, menurut Raymond Vernon, setiap produk memiliki siklus hidup tertentu yang dimulai dengan perkembangannya dan berakhir dengan penurunannya. Kemudian ada 3 jenis sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem tersebut adalah Rusia, RRC, dan negara Eropa Timur. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa campur tangan dari pemerintah. Landasan dari perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga normatif Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan adalah perekonomian Indonesia. Adapun elemen-elemen yang mewakili kebudayaan suatu daerah atau negara dan menjadi pertimbangan bisnis, yang pertama yaitu estetika, kedua sikap dan kepercayaan, ketiga agama, keempat budaya material, kelima pendidikan, keenam bahasa, ketujuh organisasi masyarakat, dan kedelapan karakteristik hukum. Adapun cara mengidentifikasi peluang usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk bisa mengidentifikasi peluang usaha, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, belajar ilmu manajemen. Kedua, meminta jasa konsultan manajemen dan meminta jasa keluarga dan kenalan yang menguasai bidang usaha. Dengan tersedianya informasi eksternal dan internal, maka wirausahawan dapat mengetahui seperti di mana ada peluang, apa saja yang mengancam usahanya atau threat, apakah kelemahan atau weakness yang membatasi atau menghambat kemampuan mencapai sasaran. Mengidentifikasi peluang usaha menurut ahli ekonomi, menurut DJ Sport,
cara mengidentifikasi peluang usaha ialah percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Hapuskan kata mustahil, tak mungkin, tak bisa, tak perlu dicoba, dan hasanah pikiran dan hasanah bicara. Tradisi lingkungan yang statis dan akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. Lihatlah peluang-peluang usaha untuk menjadi dasar untuk menjadi besar. Tradisi lain yang menunjang peluang-peluang usaha ialah etos kerja yang rendah dan selalu santai. Kemudian setiap hari bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik. Bertanya dan dengarkanlah. Dengan bertanya dan mendengar, maka wirausahawan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Orang besar monopoli kegiatan mendengar, sedangkan orang kecil monopoli adalah kegiatan berbicara. Berluas pikiran dan bersemangatlah. Bergaullah dengan orang-orang yang dapat membuat kita mendapat gagasan-gagasan peluang usaha. Adapun tujuan marketing, yang pertama, kenyamanan. Salah satu keuntungan yang internet marketing tak lain adalah sisi kenyamanannya. Dengan memiliki jenis pemasaran ini, pemilik bisnis bisa dengan mudah membuka bisnisnya dengan 24 jam dalam sehari. Kemudian yang kedua, kemudahan akses. Tak hanya memberikan kemudahan akses untuk pemilik dalam mempromosikan produk atau jasanya, jenis produk ini memberikan kenyamanan tersendiri untuk calon customernya. Kemudian yang ketiga, akses yang tidak terbatas. Keuntungan internet marketing ini adalah akses yang tak terbatas. Ruang dan waktu ini memungkinkan berbagai customer di belahan dunia untuk mengakses situs yang Anda gunakan. Mempromosikan bisnis pertama yang dilakukan tindak lanjut dalam pembelian produk atau jasa kapanpun dan dimanapun mereka berada selama memiliki akses internet. Kemudian yang keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Menggunakan pemasaran yang digunakan secara online juga membantu mengatasi berbagai macam hambatan, khususnya jarak. Ketika praktek promosi melalui video massa atau iklan atau baliho atau surat kabar hanya hanya menjangkau kalangan lokal. Kemudian yang kelima, menjangkau target pasar yang efisien. Menjangkau target pasar ini bisa dilakukan berbagai cara, misalnya saja mempromosikan produk untuk komunitas tertentu dengan forum-forum online atau berbagai macam sosial media. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.